Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video ini aku akan mengajak kalian untuk kembali masuk ke segmen rias pengantin. Artinya aku akan membagikan pengalamanku yang aku alami bersama beberapa rekan kerjaku saat kami sedang menghandle acara pernikahan klien. Ngomong-ngomong, soal cerita yang ingin aku share di video ini, itu jelas sudah mendapat izin dari dua rekan kerjaku dan ceritanya itu agak di luar nalar. Mungkin kalau aku mengalaminya sendiri, kalian bisa bilang aku halu. Tapi masalahnya, yang mengalami dan yang melihat ini, itu bukan hanya aku, tapi dua rekan kerjaku juga melihat ataupun mengalami apa yang aku alami dan apa yang aku lihat saat kejadian itu terjadi. Jujur aku tidak bisa bilang cerita ini horor, tapi aku berharap dari cerita ini itu ada pelajaran yang bisa kita semua dapatkan. Apalagi terkhusus buat kalian yang sudah menikah tapi ternyata terjebak di sebuah ikatan pernikahan dengan seseorang yang toksik. Kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Apakah kalian memilih untuk bertahan sambil menunggu mujizat pasangan kalian yang toksik ini berubah, atau justru kalian memilih langkah berpisah dan perpisahan itu adalah solusi yang terbaik untuk kebaikan kedua belah pihak? Boleh yuk kita sharing di kolom komentar. Karena aku yakin kalian pasti sudah penasaran. Jadi kita nggak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ngomong-ngomong, aku minta maaf ya kalau selama membawakan cerita ini suara aku kurang kenceng atau kurang enak didengar. Mohon maaf sekali karena tenggorokan aku lagi radang. Ya secara cuacanya aja kayak gini ya bunda-bundi. Jadi aku kena radang dan kondisi aku kurang fit juga. Ya mungkin karena terlalu sibuk sama pekerjaan sampai aku tidak menjaga kesehatan dengan baik. Makanya aku ingetin buat kalian yang nonton video ini, selalu jaga kesehatan. Kalau ada rezeki minum vitamin. Kalau ngerasa badan udah lelah, udah letih, udah capek, jangan dipaksa buat kerja mulu. Pakai istirahat. Kalau perlu ada biaya lebih, butuh healing ya. Karena penyakit itu sumbernya dari pikiran. Makanya jangan stres-stres. Biar imun kita ini selalu bagus ya. Tapi juga kehidupan orang kan nggak ada yang tahu ya kan. Antara satu orang dengan orang yang lain kan problemnya beda-beda. Tapi aku berharap sebesar apapun masalah kalian, semoga segera mendapatkan solusi agar kalian tidak stres dan imun kalian selalu terjaga dengan baik. Oke, membahas soal cerita yang akan aku bawakan di video kali ini itu tapi pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dua temanku, yaitu Febri dan Delia, yang pada waktu itu sudah bersedia aku hubungin dan aku ajak secara dadakan. Lah kali ini itu nggak ada hubungannya sama WO-nya Semi. Kenapa? Soalnya aku dihubungin secara pribadi sama temanku ini. Jadi adalah salah satu temanku namanya Cika. Si Cika itu mau nikah di akhir tahun 2024. Lah dia itu memang ada akad ya, ada resepsi. Tapi kan acaranya nggak gede. Jadi ya acara sederhana di kampung. Dan itu semua sudah dihandle sama pihak keluarganya. Yang dia butuhkan itu hanya perias pengantin. Kebetulan waktu itu aku lagi nggak banyak kerjaan. Paling ya cuma sibuk dengan dunia per-YouTubeanku yang lama. Habis itu aku ngerasa bahwa ya nggak ada salahnya sih menerima job dari teman tercintaku itu. Jadi aku terimalah. Aku bilang sama Cika, yaudah aku aja yang handle. Sampai akhirnya aku bingung, ini kira-kira aku ngehandle siapa lagi nih. Kan gak mungkin aku sendirian, pasti keteteran gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi Febri.
Yang aku telepon pertama itu si Febri. Febri itu posisinya lagi nggak ada di Surabaya. Tapi pas aku cerita panjang kali lebar, kali tinggi ketemu luas, dia bilang oke, acaranya kan minggu depan tuh. Nanti dari hari Rebo aku udah balik nih ke Surabaya. Serius? Iya serius, kata Febri. Dan bener aja dong, si Febri ini hari Selasa malam ya, bahkan sebelum hari Rebonya, dia tuh udah standby di Surabaya. Aku pengen tepuk tangan yang kenceng buat Febri. Terima kasih banyak. Aku kalau inget momen itu beneran deh, aku terharu sekali. Karena ya aku nggak tahu bakal ngehandle siapa kalau bukan mereka berdua. Karena yang lain tuh posisinya udah jauh banget. Bahkan udah ada yang berada di pucuk Indonesia ikut suaminya. Nggak bisa kan aku ajak buat ngebantu aku ngerias Cika. Udah nih dapat satu, tinggal satu. Mikir lagi siapa ya? Oh, Delia. Aku waktu itu nyoba ngontak Delia, ternyata nomornya Delia ganti. Aku buka Facebook dan alhamdulillah si Delia ini lagi online. Gak pakai lama aku chat dia di Messenger, aku minta nomor barunya, dikasih sama Delia. Delia bilang, aku kira kamu udah nggak aktif lagi di Facebook loh Des. Aktif lah buat cari kamu doang, karena memang aku udah jarang kan buka Facebook, cuman ya buat nyari si Delia doang. Terus Delia bilang, iya ini aku ganti nomor soalnya kemarin tuh aku diganggu mulu sama mantanku, diteror gitu, makanya aku ganti nomor. Ya udahlah, singkat cerita aku telepon dia dan dia bersedia. Kebetulan juga dia lagi ada di Surabaya. Kan Delia ini lumayan nggak tuh, rumahnya di Malang, ya. Ya udah, Del, makasih ya, aku bilang gitu. Iya, nanti hari Rebo pagi kita ketemu. Aku briefing lah mereka di kafenya si Ade. Briefing, kita ngobrol panjang kali lebar sambil video callan sama Cika. Akhirnya udah klop nih ya kan. Kita bertiga diminta Cika untuk membantu proses acara pernikahannya. Sampai di hari Jumat pagi, kami berangkatlah dari Surabaya menuju ke salah satu kota yang masih ada di sekitaran Jawa Timur. Kami dari Surabaya naik kereta api dan semua akomodasi itu difasilitasi sama Cika. Udah gajinya lumayan gede, difasilitasin juga. Siapa yang nggak mau ya? Berangkatlah kami dari stasiun Gubeng menuju ke stasiun Begitu tiba di sana, kami ketemu sama masnya Cika. Jadi kami yang ngejemput kami itu masnya Cika. Lagi dan lagi kami dibawa melihat hamparan sawah, area pedesaan yang asri, dan tiba di rumahnya Cika, kami disambut dengan hangat. Ya udahlah, kayak rentetan pada umumnya gitu. Lah, rumahnya Cika ini kan jauh banget dari yang namanya hotel, hostel, ataupun motel. Gak ada. Adanya tuh di kota. Lah, rumahnya Cika ini kan hitungannya masuk ke area pedesaannya. Cuman, fun fact-nya nih ya, di dusun atau di kampung yang dekat sama kampung tempat tinggalnya Cika, itu ada area perkampungan yang 80% areanya itu dibangun kontrakan atau kos-kosan. Jadi yang 20%-nya itu rumah tinggal. Paham kan kalian maksudku? Jadi orang beli tanah di situ, dibangun rumah bukan untuk ditempatin, tapi untuk dikosin atau dikontrain. Terus kalau kita makin masuk ke dalam, itu pemandangannya kayak kita ngelihat area rumah dinas TNI. Tapi itu jajaran rumah-rumah yang dikontrakan. Lah, antara satu rumah dengan rumah yang lain itu beda pemilik. Nantinya, selama kami berada di sana, itu kami akan menempati salah satu rumah kontrakan yang ada di area kampung itu. Gak jauh dari kampungnya Cika itu, cuma selisih dua gang dari rumahnya Cika itu udah kampung ini. Jujur, begitu kami tiba di sana, kami menyadari bahwa orang-orang di sini kok ramah-ramah banget ya, kayak welcome gitu loh sama kami. Terus
Kami tuh merasa kayak bukan orang asing di sini. Kami disambut selayaknya keluarga. Bukan hanya keluarganya Cika aja, tapi tetangga-tetangganya tuh juga sangat welcome. Bahkan aku tuh inget banget ada nenek-nenek, ya paling beliau berusia 75-80 tahun, nyamperin aku bilang katanya aku tuh mirip banget sama cucunya. Kan jadi sedih ya kan. Apalagi aku dari kecil tuh kan hidupnya sama nenek. Jadi begitu melihat beliau, jadi kangen dong sama nenek yang di rumah. Pokoknya seru banget waktu itu pertama kali datang ke rumahnya Cika ini. HP-nya dimatiin. Biasa. Lah, abis itu udah nih, ya kan, ngobrol panjang kali lebar. Kami diantar lah menuju ke kampung itu. Kan kami tiba di sana siang hari. Terus ngobrol dulu di rumahnya Cika, makan siang dulu. Selesai azan asar kami diantar ke kampung itu. Jalan kaki itu deket kok, nggak sampai 10 menit udah nyampe. Beneran udaranya tuh enak banget. Pokoknya kalau udah di jam 3 ke atas, entah kenapa kayak udaranya lebih seger ketimbang di pagi harinya. Apalagi pas waktu matahari mau terbit. Percayalah, aku rasanya kalau ada rezeki lebih pengen lagi main ke sana. Kayak vibes-nya tuh pulang ke kampung halaman gitu loh, pulang ke rumah nenek. Saya rata-rata rumah di sana tuh bukan tipe rumah-rumah yang magrong-magrong kayak di kota, ya kayak rumah-rumah di desa gitu loh, yang enak, asri. Habis itu kami dikasih tunjuk lah ke satu rumah. Rumahnya ini tuh posisinya apa ya, kayak penyebutannya tuh 3 petak. Kalian tahu kan maksudnya 3 petak? Dan itu adalah termasuk rumah yang kontrakannya berjejer. Lah, kami itu ditempatkan di rumah kontrakan yang agak ke dalam tuh, yang tadi aku bilang vibes-nya tuh kalau dilihat kayak rumah dinas TNI. Ya, deretan gitu. Warnanya aja sama semua ya. Warnanya tuh hijau pupus semua itu. Nah, 3 petak itu maksudnya petak pertama itu biasanya dijadikan ruang tamu, petak kedua itu biasanya dijadikan tempat tidur, petak ketiga itu dapur dan kamar mandi. Kami masuk, kan itu diantar Cika sama keluarganya tuh. Kami masuk, kami lihat, enak loh. Hawa kamarnya tuh bukan, hawa rumahnya tuh bukan yang pengap. Biasanya kan kalau kita baru tiba di sebuah rumah yang belum terisi furniture, itu kan hawanya kayak pengap gitu kan, kayak nggak enak gitu, kayak piye yo jelas noe ya, oke kayak kurang nyaman. Tapi enggak, pas kami tiba di sini itu hawanya kayak yaudah kayak rumah yang ya paling cuman sejam atau 2 jam ditinggalin sama penghuninya gitu loh. Habis itu kami masuk, ternyata di dalam situ sudah ada beberapa furniture yang dipinjemin sama keluarganya Cika. Kan rumah ini disewakan tanpa furniture apapun ya, apalagi kasur tuh nggak ada. Jadi karena kami mau menempati rumah itu, keluarganya Cika itu pada berbondong-bondong, nih kalian ada ini nggak, pinjemin taruh ke situ. Jadi pas kami datang itu udah ada kasur, udah ada TV, udah ada lemari plastik. Terus di area dapur tuh udah ada kompor, udah ada LPG, beberapa piring, beberapa gelas, sendok garpu. Terus di kamar mandi tuh udah ada bak air. Jadi kami tinggal pakai aja. Lah, estimasi kami berada di sana itu seminggu, 7 hari 6 malam. Agak lama memang, karena ya ada beberapa agenda lah yang kami lakukan selain menghandle acara pernikahannya Cika. Di malam pertama ini sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa sih. Cuman kami mendapatkan informasi kalau di kampung ini ataupun di kampung-kampung yang lain, pokoknya daerah rumahnya Cika itu justru ramenya itu setelah azan maghrib berkumandang, di mana seluruh masyarakatnya itu bakal melakukan aktivitas masing-masing di luar rumah mereka. Ya sekedar ngobrol sama tetangga, say hello, pergi cari makan, atau ada yang keluar bareng keluarganya. Pokoknya aktivitasnya itu ramenya justru di malam hari. Jadi begitu kami diantar ke sana, kami kan sempat istirahat beberapa jam. Terus azan maghrib berkumandang, kami nyetel TV. Ternyata di luar rame. Akhirnya kami ikut nimbrung lah ya kan.
Dan bener aja dong, bukan hanya di kampungnya Cika aja, tapi di kampung ini orang-orangnya juga ramah-ramah. Kami disapa, kami ditanya, kami diceritain tentang kampung itu, tentang background story yang ada di sana. Pokoknya seru banget. Lah dari sekian banyak orang yang ramah-ramah, Masya Allah ini, kami itu mengingat satu nama. Seorang perempuan yang mungkin berusia 45 tahun, namanya Mbak Tias. Lah, Mbak Tias ini itu juga orang rantauan di situ. Beliau ngontrak di rumah tepat seberangan rumah kami. Jadi, ini rumah kontrakan kami. Nyebrang gini udah rumahnya si Mbak Tias itu. Dan Mbak Tias itu jujur orangnya baik banget. Aku kalau mengingat kejadian itu rasanya kayak nggak percaya. Kenapa orang sebaik Mbak Tias itu harus menerima perlakuan seperti itu? Sebelum kita bahas itu, kita cerita dulu tentang si Mbak Tias ini. Karena aku pengen kalian tahu sebaik apa Mbak Tias itu. Malam itu, ceritanya kan kami keasikan ngobrol sama warga di situ. Ada miskomunikasi antara kami sama keluarganya Cika, sehingga pada malam itu kami yang ada di rumah nungguin makanan dari keluarganya Cika. Ternyata keluarganya Cika mikirnya kami udah makan malam beli di luar. Akhirnya di situ kami kelaparan, ya kan? Itu udah jam 8:30. Waktu itu kami belum diakomodasi kayak kendaraan buat keluar cari makan. Ya nggak tau lah ya gitu. Habis itu ya udahlah, kami putusin untuk di rumah. Dan rencananya kalau keluar kampung itu kan ada toko kelontong. Kami mau beli mie instan aja lah di situ, dibikin di kontrakan. Ternyata pas kami mau keluar beli, Mbak Tias itu keluar dari rumahnya sambil bawa piring. Tanya ke kami, tunggu, kalian mau kemana? Digituin. Oh ini Mbak mau beli mie instan di warung depan tuh. Loh kalian belum makan kan? Belum Mbak. Nah ini saya ada martabak telur. Kalian tahu martabak telur yang biasanya jadi kembarannya terang bulan? Nah si Mbak Tias dengan baiknya ngasih kami martabak telur itu. Mbak Tias bilang, ini tadi memang saya sengaja beli. Nah saya milihnya tuh yang jumbo. Kan saya di rumah sendiri, suami lagi ada di luar kota, saya nggak habis. Gimana kalau kita makan bareng aja? Kata Mbak Tias. Wah boleh tuh Mbak, tapi nggak ngerepotin. Kata Mbak Tias enggak. Habis ngasih martabak telur itu, Mbak Tias pulang lagi tuh. Ternyata dia ambil magicomnya, nasinya. Lah kami berempat makanlah di latar depan rumah kontrakan kami. Makanlah kami di situ sambil cerita banyak hal. Mbak Tias ini orangnya ternyata suka sharing. Kami tanya, Mbak Tias tuh selalu jawab. Kami cerita, Mbak Tias juga cerita. Pokoknya nyambung, enak. Orangnya cantik. Dan orangnya itu bekerja di sebuah pabrik. Sebenarnya Mbak Tias ini pegawai pabrik, tapi buruh harian lepas. Lah waktu itu Mbak Tias ini kondisinya baru saja keguguran. Jadi Mbak Tias ini libur, dikasih izin libur gitu loh dari pihak outsourcing. Makanya Mbak Tias ini ada di rumah. Kata Mbak Tias kalau dia kerja biasanya jam segini tuh dia masih ada di pabrik, belum pulang. Paling pulang tiba di kontrakan itu jam 10 atau setengah 11 malam. Aku ya tanya dong ke Mbak Tias, Mbak kalau pulang semalam itu emangnya Mbak Tias berani? Soalnya aku lihat nih ya, masih kampung-kampungnya rame tapi jalanannya tuh sepi. Apalagi penerangannya itu kayak antara satu penerangan dengan penerangan yang lain jaraknya lumayan, ada kali 2 meter gitu spasinya. Terus jalanannya tuh juga bukan tipe jalanan yang mulus, jalannya agak berbatu gitu, berpasir. Kata Mbak Tias, ya awal-awal sih takut, tapi lama-kelamaan udah terbiasa. Dan alhamdulillah kalau kita mau pergi kemana-mana baca doa, insya Allah dilindungin sama Allah. Kata Mbak Tias. Wah aku ngerasa kayak dinasehatin sama sosok kakak gitu kan. Udah nih gak terasa makanan kami udah habis, kami udah kenyang.
Ngobrol udah panjang banget, banyak hal yang kami bahas di cerita itu. Sampai akhirnya Mbak Tias ini pamit pulang. Terus Mbak Tias bilang, kalau kalian perlu makanan, kalian belum bisa keluar ke depan, ke rumahku aja, aku tuh selalu masak. Kadang tuh masakanku tuh sampai aku makan 2 hari. Karena ya kan aku tinggal sendiri, kata Mbak Tias. Aduh Mbak, kalau kayak gitu nggak enak, aku bilang. Udah nggak apa-apa, nyantai aja kayak sama tetangga apa aja. Kita ini kan tetanggaan, kata Mbak Tias. Mbak makasih ya, aku bilang gitu. Iya. Mbak Tias pulang, kami istirahat. Baru tuh di keesokan paginya kami disamperin sama keluarganya Cika, dibawain sarapan. Terus aku ngeliat Mbak Tias tuh lagi nyapu-nyapu di halaman depan. Mbak, aku kan kalau udah akrab sama orang itu pasti nyapa dulu. Mbak Tias langsung kaget, kan posisinya membelakangi rumah kontrakan kami. Mbak Tias tanya, udah bangun? Udah Mbak, udah bangun dari jam 4, udah kebiasaan, aku bilang gitu. Ya udah sarapan belum? Belum Mbak, barulah itu keluarganya Cika datang nganter sarapan sama nganter motor 1. Kan Mbak Tia sempat nawarin tuh, kalau belum sarapan ke rumahku aja. Ternyata keluarganya Cika udah nganterin. Akhirnya kami nggak jadilah sarapan di rumahnya Mbak Tias, nggak enak juga kan. Ya udahlah kami sarapan dan barulah di situ keluarganya Cika baru tahu kalau semalam itu mereka salah persepsi. Ya nggak menyalahkan mereka juga karena kan nggak ada komunikasi terkait kami semalam itu yang nggak sempet ngabarin saking asiknya ngobrol sama tetangga-tetangga di kontrakan. Aku bilang udahlah kayak apa aja sih Cik gitu. Benar kami dikasih motor, si Cika ini kan dipingit ceritanya. Karena acara akad nikahnya itu berlangsung di hari Minggu. Di hari Sabtu itu dia masih pingitan. Dan kami juga mutusin nggak kemana-mana. Kami cuma pakai motor paling untuk beli kayak kebutuhan, ya udahlah kebutuhan cewek lah ya. Apalagi kalau bukan cemilan. Dan itu kami masih ngobrol panjang kali lebar sama Mbak Tias. Mbak Tias tuh sering banget main ke rumah kontrakan kami. Dia bahkan bilang katanya kalau ngelihat kami tuh kayak ngelihat adiknya yang ada di kampung. Dan ngobrol sama kami tuh enak. Makanya ketika dia ngelihat kami ada di luar kontrakan, dia tuh langsung nyamperin. Bahkan ketika kami ada di dalam pun, dia tuh selalu ngetok pintu. Dia tuh berasa kayak punya temen. Yo Kak Maidos sih. Soalnya rata-rata di sana ya, perempuan-perempuannya itu kan sudah berusia matang. Maksudnya lebih tua dari Mbak Tias. Dan kemungkinan juga kalau untuk membahas obrolan-obrolan ringan itu nggak senyambung saat sama kami mungkin ya. Atau justru obrolan ringannya tuh lebih ke arah gibah kalau sama ibu-ibu yang ngontrak di situ. Makanya begitu ketemu sama kami, Mbak Tias ini nyambung, enak ceritanya. Akhirnya setelah main dari rumahnya Cika, kami balik lagi ke kontrakan. Itu jam 4. Kami main di rumahnya Cika itu jam 11 siang kalau nggak salah. Soalnya aku di WA Cika untuk diajak makan siang bareng tuh sama keluarganya, tapi di rumahnya dia. Kan ke rumahnya Cika dulu sambil nganter piring tadi tuh, makan siang, ngobrol panjang kali lebar sama Cika dan keluarganya. Jam 4 baru kami balik ke kontrakan. Itu kami cenglu, ngerti cenglu nggak? Gonceng telu. Kan aku gak iso numpak motor ya toh. Jadi yang nyetir itu Delia. Delia kan badannya gede. Kalau si Febri jelas munting. Gonceng aku sama Delia apa toh Pus? Makanya yang gonceng Delia. Aku ini di tengah. Bayangin, aku di tengah, Febri yang kunting itu di buri. Untung kok sepeda ini mau gak apa-apa gitu. Pulanglah kami ke kontrakan jam 4. Si Mbak Tias ini lagi ngejahit celananya yang robek di depan rumah. Ngelihat kami datang, langsung disamperin tuh sama Mbak Tias. Weh, dari mana nih? Dari jalan-jalan ya? Jalan-jalan apa Mbak? Enggak, dari rumahnya Cika. Hei ya, Cika nikah ya? Iya Mbak, besok nikah dia. Akad, langsung resepsi malamnya. Iya, aku juga dapat undangan loh. Datang ya gitu. Iya datang, beres kata Mbak Tias. Di situ Mbak Tias langsung nyamperin, kan duduk tuh di latar depan rumah kontrakan kami. Si Mbak Tias tuh tiba-tiba kelihatan kayak apa ya? Bukan merenung, kayak orang ngebengong gitu ngelihat ke arah langit. Tenggol lah gini ya. Mbak,
jangan ngelamun, habis ini maghrib kesurupan, aku bilang gitu kan. Si Mbak Tias tuh bilang gini, kalian di sini ada yang udah nikah belum? Ya udah, kami angkat tangan, udah Mbak, kami semua udah nikah. Kenapa? Tapi saya sudah menjanda. Ya kan, waktu itu kan aku udah janda ya guys. Si Mbak Tias bilang begini, kamu udah janda? Iya Mbak, udah janda aku. Kenapa? Kenapa kamu ngejanda? Maaf ya, soalnya aku perlu pertimbangan nih, kata Mbak Tias. Pertimbangan apa Mbak? Aku tanya gitu, kepo ya kan. Jadi gini, aku kan punya suami nih. Suamiku tuh kan sopir truk luar kotaan. Waktu itu aku mergokin dia itu ngomongnya piye ya, takut kan atau yes, tahu kan, video kan, sama cewek di kamar mandi pas waktu pulang dari luar kota. Aku tegur, dia marah-marah. Aku malah dipukul, aku malah diapa. Dan kalau aku teriak, aku bakal kata Mbak Tias. Yang ngedenger ceritanya Mbak Tias kan agak shock gitu ya, kayak dada sekali. Terus Mbak Tias bilang, abis itu aku mau pulang ke desa malah dimarahin, malah diancem. Rasanya aku pengen cerai. Tapi kalau aku cerai jadi janda itu enak gak sih? Aku langsung beri jawaban begini, Mbak, kalau kita bertahan di sebuah rumah tangga yang toksik dengan pasangan yang seperti itu, menurut aku perceraian adalah solusi terbaik. Kita memang gak tahu ya apa yang terjadi sama kita ke depannya, tapi setidaknya kita harus melakukan tindakan untuk meminimalisir sesuatu hal yang jahat terjadi sama kita. Karena kalau bukan kita yang melindungi diri kita sendiri, mau nunggu siapa Mbak? Aku bilang gitu. Apalagi ngedengar ceritanya Mbak soal suami Mbak yang sudah berani main tangan seperti itu, aku rasa udah gak ada yang perlu dipertahankan. Ternyata si Mbak Tias ini orangnya bocin sekali. Bahkan saat dia nikah sama suaminya, itu yang ngajak nikah pertama si Mbak Tias. Pas aku tengok wajah suaminya memang ganteng, umurnya tuh udah hampir 50, tapi nggak kelihatan kayak bapak-bapak gitu, ganteng. Cuman masalahnya kita rumah tangga itu kan nggak gantengnya doang yang dicari, ya toh. Tapi saat kita berumah tangga, harusnya pasangan itu kan bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, dimana kita merasa dicintai dengan utuh. Lah ini lakinya begitu, masa cuma makan ganteng doang, kan kayak nggak make sense gitu di otakku. Aku akhirnya di situ nggak bisa ngomong apa-apa, karena menasihati orang yang terlalu bucin itu nggak bakal nyerap ke otaknya, karena otaknya itu akan selalu denial, menganggap bahwa dia pasti bisa berubah, dia pasti nggak akan kayak gitu, dia kemarin cuma kilas. Iya nggak, setuju nggak? Begitu pula dengan Mbak Tias, karena Mbak Tias sudah punya argumennya sendiri, bingung. Ya, aku cuma bilang gini sama Mbak Tias, terserah Mbak mau mengambil keputusan apa, bercerai atau bertahan, itu terserah Mbak Tias. Karena yang menjalani Mbak, yang tahu baik buruknya itu Mbak, yang tahu kesehariannya dan yang tahu apa yang harus Mbak lakukan ya Mbak sendiri. Tapi aku berdoa semoga nantinya ketika Mbak sudah memantapkan untuk memutuskan sebuah pilihan itu tidak terlambat datangnya, aku bilang gitu. Si Mbak Tias di situ malah meluk kami gitu, gitu. Udah Mbak, nggak usah nangis. Kalau memang Mbak Tias udah nggak kuat, pulang aja ke desa, nggak usah izin sama suami, ngobrol sama keluarga. Di situ Mbak Tias bilang, masalahnya keluargaku ini bukan tipe keluarga yang care, bukan tipe keluarga yang aware. Apalagi sejak aku memutuskan putus kontrak jadi TKW di Taiwan, dia pilih pulang ke Indonesia kerja di pabrik, keluarganya tuh jadi beda gitu sama dia. Soalnya ya sepertinya nih ya, kalau aku tangkep dari ceritanya Mbak Tias, itu kayaknya Mbak Tias ini adalah donatur utama di keluarga. Jadi setelah Mbak Tias mutusin untuk
putus kontrak, dia balik ke Indonesia, keluarganya itu kayak merasa, kamu ini, paham kan? Jadi seolah-olah keluarganya ini hanya melihat Mbak Tias tuh dari segi perekonomiannya aja, bukan dirangkul sebagai keluarga, sebagai seorang anak. Dia hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa dia ditanya apakah dia baik-baik saja, apakah dia butuh pertolongan. Akhirnya di situ bingung, aku dilema. Aku tuh bingungnya gini, si Mbak Tias ini kalau ada apa-apa, dia curhatnya ke siapa? Dia minta pertolongannya kemana? Pas aku memberanikan diri untuk tanya, Mbak Tias jawabannya cuma begini, ya nggak ada Des, mau minta pertolongan siapa? Mau kemana? Aku aja kayak udah nggak dianggap keluarga sama keluarga sendiri. Merinding aku kalau dengar omongannya Mbak Tias kayak gitu. Di situ kami sempet ngecengin dia lah, bilang gini, udah Mbak, anggap aja aku Febri Delia adikmu, jadi sekarang kamu udah punya adik, aku bilang gitu. Ya ingin mengkamuflase aja biar dia nggak terlalu sedih gitu loh. Akhirnya dia senyum, makasih ya. Nggak tahu kenapa sejak ada kalian tuh aku jadi happy banget. Saking asiknya ngobrol nih di situ, azan maghrib berkumandang. Akhirnya Mbak Tias pulang, kami masuk lah. Aku di situ sholat maghrib, dan selesai sholat maghrib itu aku sempat ngedengar ada suara keramaian dari luar kontrakan. Febri sama Delia tanya gini, Des, ada orang bertengkar ya? Maksudnya aku dengerin, iya ya, kayak ada orang bertengkar ya. Di mana ya? Keluarlah kami. Pas pintu dibuka, ternyata warga itu udah rame, berada di depan rumah mereka masing-masing. Ternyata sumber suara keramaian itu dari rumahnya Mbak Tias. Gak taunya si suaminya yang toksik ini pulang ke rumah, tapi bawa cewek. Iya, bawa cewek. Di situ Mbak Tias kelihatan marah, kayak mukul-mukul badan suaminya gitu, dan suaminya tuh berusaha melindungi perempuan ini. Kayak Mbak Tias mau jambak atau mau apa, dilindungin sama si lakinya. Terus Mbak Tias mukul-mukul kan badan suaminya. Suaminya malah ngehempas Mbak Tias tuh, sampai Mbak Tias kan badannya kecil ya si Mbak Tias ini, sampai bahasa Indonesianya itu kayak ini loh Rek, kayak terhempas ke belakang terus ngena tembok gitu. Jujur kasihan banget loh aku, sampai dia tuh megang kepalanya, kayaknya kepalanya itu kebentur tembok deh, jadi sakit gitu. Terus kalian tahu si lakinya gimana? Go sama itu cewek. Mbak Tias gak dipeduliin, langsung tak samperin. Tuh aku masih pakai mukena atasan kan, bawahnya aku lepas, aku samperin dia. Mbak, ya Allah Mbak, nggak apa-apa. Aku ngeliat tuh di sini kayak ada cairan merah gitu, kayaknya agak agak robek gitu, tapi aku lihat gak yang parah. Pas aku tawarin buat bawa ke rumah sakit, kata Mbak Tias gak usah, nanti kalau ke rumah sakit malah takutnya berujung ke itu tadi, meja hijau, berujung ke polisi. Dia gak mau berurusan sama polisi karena dia gak mau suaminya di penjara. Aduh, ya udahlah, aku bawa masuk. Dan itu kali pertamanya aku, Febri sama Delia masuk ke dalam rumahnya Mbak Tias. Terus kami dikasih tunjuk, di situ ada obat merah sama kapas. Tolong ya, kami obatin lah. Jujur pas ngobatin lukanya Mbak Tias ini, aku nangis. Karena sejenak aku teringat dengan apa yang pernah diperlakukan Pak Nyarere sama aku. Jujur itu membuat aku flashback, kayak agak gemetar gitu loh, agak tremor, jadi ke-trigger aku. Cuman aku coba tenang. Mbak Tias tuh nangis. Akhirnya diambilin minum sama Delia. Selesai minum, si Mbak Tias bilang begini, aku nggak nyangka ya, ternyata suamiku tuh udah benar-benar senekat ini. Aku tuh pengen cerai, tapi aku masih sayang banget sama dia. Aku nggak mau kehilangan dia. Dan kalau aku cerai, nanti kehidupan aku gimana? Pasti aku bakal kerasa hampa, sunyi kalau nggak ada suamiku. Ya Mas Yoda jarang telepon aku, tapi dia tuh masih peduli kok.
masih hanya sebatas chattingan. Nah ini dia kok ngebales kesetiaan aku tuh dengan pulang bareng cewek lain. Bingung ya mau ngerespon, takut nanti kesannya kayak ikut campur. Jadi kami dengerin dulu dia cerita. Sampai akhirnya kami tanya, "Loh Mbak, itu tadi cewek siapanya suamimu?" Dia jawab, "Pacar suamiku. Suamiku tadi pulang itu cuma minta izin buat nikahin cewek itu, karena cewek itu lagi hamil anaknya." Ya aku nyadarin selama 9 tahun nikah sama aku belum bisa ngasih dia anak. Tapi kenapa bukannya dia mendukung usahaku buat ikhtiar biar kita bisa punya anak, tapi dia malah memilih menghamili perempuan lain dan menikah sama perempuan lain. Kalaupun kita benar-benar fokus buat ikhtiar, pasti kita bisa kok dapat anak. Nggak perlulah dia selingkuh kayak gitu. Akhirnya di situ kan dia nangis, benar-benar nangis kejar. Mau nggak mau aku harus membuat kata-kata motivasi biar dia tuh lebih strong. Ya, aku bilang gini sama Mbak Tias, "Mbak, dengerin aku. Terserah mau kamu ambil syukur, nggak kamu ambil juga nggak masalah. Karena itu kembali ke kamunya. Di sini aku hanya bisa memberikan saran, karena aku melihat kamu itu sudah seperti kakak sendiri. Jadi begitu aku melihat kamu diperlakukan seperti ini, jujur aku nggak terima. Apalagi aku pernah ada di posisi kamu. Itu berat banget Mbak, dan nggak semua orang bisa. Tapi yang aku tahu Mbak, ketika seorang laki-laki sudah berani menduakan istrinya, artinya sudah nggak ada cinta di dalamnya. Si laki-laki ini itu berdalih kamu tidak bisa punya anak, sehingga dia menjalin hubungan dengan perempuan lain. Dan dalil itu hanya untuk menutupi yang namanya perselingkuhan Mbak. Bahwa sejatinya dia itu selingkuh, bukan hanya sebatas ingin punya anak. Apalagi kamu bisa melihat hubungan dia dengan perempuan itu sudah jauh. Nyatanya perempuan itu sudah hamil anak suamimu. Dan suamimu pulang hanya untuk minta izin menikah lagi. Terus kamu masih menganggap dia masih cinta sama kamu. Kalau dia cinta sama kamu, dia memang benar-benar hanya ingin punya anak, dia tidak akan memperlakukan kamu seperti ini. Mbak, luka di kepalamu ataupun luka-luka lainnya nggak pernah kamu ceritain ke kami, itu menjadi bukti bahwa seorang suami ini sudah tidak pantas untuk dipertahankan Mbak. Kamu harus mengambil langkah yang lebih berani lagi ke depannya. Kamu harus berani mengambil keputusan, yang mana keputusan itu harus memikirkan dirimu. Jangan kamu pikirkan orang lain dulu, pikirkan dirimu. Kalau kamu terus-menerus seperti ini, siapa yang bisa menjamin keselamatan kamu, rasa aman kamu ke depannya? Yang bisa melindungi diri kamu, ya kamu sendiri Mbak. Kalau kamu terus-terusan berada di posisi seperti ini, suami kamu akan menyepelekan kamu, gampangin kamu. Karena dia tahu kamu cinta mati sama dia. Jadi apapun yang dia lakukan pasti akan kamu maklumin. Mbak, laki-laki nggak bisa terus-menerus dimaklumin. Kita sebagai perempuan juga pengen dimengerti. Kita sebagai perempuan juga butuh dihargai. Kita nggak perlulah dihormatin, tapi setidaknya dihargain sebagai seorang istri dan sebagai seorang perempuan. Yang bisa mempertahankan harga diri kita ya kita sendiri Mbak. Apalagi punya suami seperti itu. Apa yang Mbak harapkan dari dia Mbak? Aku bilang gitu. Nggak apa-apa. Perceraian itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Justru perceraian itu bisa menyelamatkan orang dari seseorang yang berbahaya. Ingat Mbak, jangan sampai telat mengambil keputusan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama kita ke depannya. Tapi kalau kita sudah berani membuat keputusan, setidaknya kita bisa meminimalisir hal-hal jahat yang nantinya bakal terjadi sama kita. Mbak sudah tahu keluarga Mbak seperti apa. Mbak sudah tahu bagaimana kondisi Mbak. Kalau bukan Mbak sendiri yang modal nekat, aku tidak bisa membayangkan apa yang nantinya kedepannya terjadi sama Mbak. Apalagi kalau aku, Febri, Delia pulang ke Surabaya. Gimana sama Mbak?
Mbak ini kira-kira kita bisa bantu Mbak apa? Dia cuma diem aja. Aku tanya, Mbak udah makan belum? Kalau Mbak belum makan, kita cari makan yuk, aku bilang gitu. Akhirnya dia mau tuh. Dan itu tetangga-tetangga masih pada ngegosip. Ya wajar, namanya juga tinggal di pemukiman padat penduduk yang mayoritas orangnya itu suka sharing. Tapi sharingnya itu mengarah ke gibah, bukan memberikan solusi. Aku bilang sama Mbak Tias, Mbak udah gak usah terlalu dihiraukan omongan warga, omongan orang. Ya anggap aja sebagai angin lalu, topping-topping kehidupan. Diambil aja sisi positifnya. Karena yang lebih penting sekarang adalah pulihnya kondisi kesehatan mental Mbak, aku bilang gitu. Dia bilang ya. Akhirnya kami jalan tuh keluar kampung. Dan ternyata pas waktu kami tiba di depan gapura kampung, aku ditelepon sama Cika. Diajak makan malam bareng di rumahnya. Aku langsung bilang gini, Cika, kalau aku ngajak Mbak Tias boleh nggak? Kan Cika tahu tuh soal Mbak Tias, soalnya kan aku ceritain. Oh boleh banget. Akhirnya aku bilang gini ke Mbak Tias, Mbak kita ke rumah temanku aja yang mau nikah. Ini di rumahnya lagi banyak makanan, soalnya habis ada walimatul nikah. Gimana Mbak, mau nggak? Dia di situ awalnya ragu. Nggak enak, sungkan. Udah nggak apa-apa. Dia ngizinin kok. Aku udah izinin Mbak. Ya udah, kita pergilah ke rumahnya Cika. Dan sejenak terlihat di situ Mbak Tias tuh kayak happy banget. Kayak dia berhasil melupakan apa yang baru saja terjadi di kehidupannya. Dan bersyukurnya dia bisa pulang dengan senyuman. Setelah ditenangin sama ibunya Cika. Dikasih nasihat gitu sama beliau. Pulanglah kami balik ke rumah kontrakan masing-masing. Dan pas waktu aku, Delia sama Febri mau tidur, itu kami nggak dengar ada suara motor. Itu paling sekitaran jam 10-an. Ada suara motor, pas kami intip dari jendela, itu ternyata motor suaminya Mbak Tias. Pulang sendiri naik motor. Lama banget masuk ke rumahnya Mbak Tias. Terus habis itu kami kan khawatir ya. Kami nggak tidur dulu tuh. Padahal subuh harus ngerias Cika. Kami tunggu. Ternyata suaminya ini keluar dari rumah itu jam 1:30. Jadi kami itu benar tidur tapi ya melek. Tidur lagi melek gitu. Suaminya jam 1:30 dini hari baru keluar dari rumahnya Mbak Tias sambil bawa ransel. Oh pikirnya aku nih ya. Bukan hanya aku aja, aku, Delia, Febri itu mikirnya, oh mungkin suaminya udah fix nih mau ninggalin Mbak Tias. Kami nggak mikir aneh-aneh. Ya udahlah, akhirnya di situ kami sempetin buat istirahat sejam setengahan. Habis itu kami bangun, kami prepare, pergilah kami ke rumahnya Cika. Dan aku lihat rumahnya Mbak Tias itu lampunya masih nyala. Makanya kami, ya udahlah Mbak Tias biar tenang dulu. Kami kan juga harus kerja. Ya udah kami kerja tuh. Jadi seharian tuh kami nggak pulang ke kontrakan. Kami ada di rumahnya Cika sampai acara resepsi selesai. Kami beberes, barulah kami balik ke kontrakan itu jam 11:30. Dan aku lihat 11:30 itu rumahnya Mbak Tias lampunya nyala. Oh Mbak Tias belum tidur ya, aku bilang gitu ke Febri sama Delia. Ya udahlah, gimana kita main nih ke rumahnya Mbak Tias, aku tanya gitu kan. Karena aku sekhawatir itu sama beliau. Katanya Febri, janganlah sekarang, besok aja. Ya udah deh, besok deh. Masuklah kami ke rumah kontrakan dan itu kami bebersih. Kami antri mandi tuh. Lepas waktu kami lagi antri mandi, aku nonton TV, si Delia lagi teleponan, Febri kan mandi duluan. Pintu kontrakan tuh diketok. Pas kami buka, itu ternyata Mbak Tias. Cuman ada yang aneh nih sama Mbak Tias. Mbak Tias tuh kelihatan pucet banget, benar-benar pucet. Dia pakai daster, ya udah kayak biasanya gitu, dia dasteran, rambutnya dicepol, tapi pucet. Ini pucet banget. Aku sampai khawatir, aku tanya, Mbak lagi sakit ya? Dia cuma geleng aja sambil ngeliat ke arahku. Terus ini Mbak kenapa mau tidur di kontrakan kami aja, tidur rame-rame? Ya kan aku mikirnya ya suaminya kan ninggalin dia tuh. Dia nggak mau. Terus tiba-tiba dia pulang aja balik ke kontrakannya. Jalan
Di depan aku sama Delia jalan, itu kaki napak tanah gitu. Dia masuk ke pintu, pas dia mau nutup pintu dia tuh dadah. Ya kami dadah gitu ya. Si Delia bilang gini, kok aneh banget ya Mbak Tias ya? Iya ya, aneh banget ya. Ya udahlah yuk masuk. Masuk gantian mandi, tidur. Terus pagi kan aku masih tidur jam berapapun, karena udah kebiasaan bangun jam 4 subuh ya jam 4 subuh bangun. Apalagi HP kan alarmnya jam 4. Bangun, sholat subuh. Habis itu aku buka pintu. Itu matahari masih belum terbit. Nah, aku ngelihat Mbak Tias tuh udah nyapu-nyapu halaman pakai sapu kerik. Srek, srek, srek. Ya aku sapa dong. Mbak, tumben banget subuh-subuh udah nyapu halaman. Nggak tidur apa semalaman? Terus dia tuh noleh ke arah aku, karena kan cahayanya belum terlalu terang, tapi aku bisa ngeliat dia tuh lagi senyum. Ya aku senyum. Terus sapunya tuh dijatuhkan aja. Habis itu dia masuk ke dalam rumah. Kayak aneh banget gitu loh. Akhirnya aku cerita lah ke Delia sama Febri. Kata mereka, ya mungkin Mbak Tias masih belum berdamai kali apa yang terjadi sama kejadian kemarin. Iya kali ya. Tapi kasihan banget loh, wajahnya pucet. Kami ada agenda ngunduh mantu tapi nggak pakai rias di rumah suaminya siapa? Cika. Kami ikut. Kami baru pulang lagi ke kontrakan itu jam 9 malam apa setengah 10 ya lupa. Pokoknya sekitaran jam segitulah. Pas waktu kami tiba di kontrakan, ternyata area kontrakan tuh masih rame. Lah kali ini rumahnya Mbak Tias itu lampunya sepi, lampunya padam. Tapi aku ngedengar ibu-ibu itu pada ngegibah gini. Tias ini seharian kok nggak kelihatan ya? Dia ini kemana ya? Apa dia pulang ke desa ya? Setelah kemarin suaminya minta izin poligami. Kan tetangga-tetangga nggak ada yang tahu nih tentang cerita keluarganya Mbak Tias. Yang tahu kan cuma aku, Febri sama Delia. Nggak mungkin juga kami sebarin. Soalnya kan itu pribadi ya. Mbak Tias cerita ke kami kan artinya Mbak Tias percaya sama kami. Jadi nggak mungkin dong kami sebarin ke tetangga-tetangga. Terus ada satu tetangga itu tanya ke kami, kalian kan deket banget tuh sama Tias. Kalian tahu nggak Tias pergi kemana? Atau Tias mungkin ada WA kalian? Ya aku jawab, nggak ada bu, Mbak Tias nggak WA kami sama sekali. Cuman semalam itu sepulang aku ngehandle nikahannya si Cika, Mbak Tias tuh ke rumah kontrakanku loh bu. Tapi aneh banget, wajahnya pucet. Terus dia tuh nggak ngomong apa-apa, cuma geleng-geleng pas aku tanya. Habis itu balik lagi ke kontrakannya. Terus tadi subuh tuh bu, aku selesai sholat subuh, aku ngeliat Mbak Tias tuh nyapu-nyapu. Ya paling masih jam 4-an lebih berapa gitu bu. Orang matahari belum terbit, aku bilang gitu kan. Hah? Masa mbak? Gitu. Adalah ibu-ibu ini yang nyaut. Hah masa mbak? Tumben banget Tias jam segitu udah nyapu-nyapu. Biasanya Tias nyapu halaman, itu selesai dia belanja. Ya paling sekitaran jam 6:30. Lah, tadi jam segitu aku ngeliat Mbak Tias lagi nyapu-nyapu bu. Cuman gak kayak biasanya. Biasanya kan kalau aku sapa, dia nyapa balik. Ya kayak humble gitu lah. Ini enggak, dingin banget ekspresinya. Sapunya aja pas waktu abis aku sapa, diletakin aja tuh di halaman. Terus dia masuk ke kontrakan. Habis itu ya nggak tahu lagi bu. Soalnya kan kami ke rumahnya Cika, ada acara ngunduh mantu tuh bu. Pas dicek di halaman depan rumahnya Mbak Tias, ternyata bener sapu keriknya tuh masih ada. Terus kemana ya Tias ya? Masa Tias pulang ke desa sih? Dia pergi jam berapa ya kira-kira? Kok nggak ada yang lihat nih kita-kita? Yang mana saya tahu, saya bilang gitu kan. Akhirnya udah masuk nih kami. Habis itu tetangga-tetangga tuh pada pulang ke rumah masing-masing tuh. Rebahan lagi nih ya kan. Jam 11, hampir setengah 12, pintu kontrakan kami itu ada yang ngetok. Ternyata itu Mbak Tias. Mbak Tias ngantar makanan. Ya sebenarnya kami udah kenyang ya. Tapi kalau nggak diterima kan nggak sopan. Akhirnya kami terima. Itu wajahnya masih pucat. Sekali lagi aku tanya, Mbak kamu lagi sakit Mbak? Aku tanya gitu kan. Mbak kalau sakit istirahat. Atau kalau nggak gitu aku antar periksa ke klinik. Kan di ujung kampung itu ada klinik. Dia cuma geleng-geleng doang sambil nyodorin makanan gitu. Ya udah makanannya aku terima, dia balik tuh. Ya kan? Pas mau aku makan bareng Febri sama Delia kan nggak tahu isinya apa. Soalnya kan ditaruh nampan, ditutup serbet.
Pas serbet aku buka, dalalala, isinya batu sama kayu, ada sedikit pasir. Ini apa maksudnya? Bercanda apa gimana? Habis itu niatnya mau negor si Mbak Tias. Ya sekalian tanya, Mbak ini kenapa kok kayak gini? Apakah kami ada salah? Pas waktu kami baru aja buka pintu kontrakan, rumah kontrakannya Mbak Tias itu lampunya udah mati nyala. Mau nyamper tuh kayak sanksi gitu ya, kayak kenapa ya Mbak Tias ya? Kok aneh banget. Ya udahlah, itu nampan kami taruh di luar. Batu, kayu sama pasirnya tuh kami buang di halaman depan gitu. Habis itu kami masuk. Jujur semalaman tuh kami nggak bisa tidur. Kami ngerasa kalau ada yang aneh nih sama Mbak Tias. Nggak tahu deh ya, kenapa dia kayak gitu. Akhirnya besok paginya aku ngeliat Mbak Tias tuh nggak ada, nggak kelihatan nyapu halaman. Dan tetangga tuh mulai sedikit khawatir sama kondisinya Mbak Tias. Terus semalam itu kan ada kejadian yang itu tuh, yang kami dikasih makanan yang isinya ternyata batu, kayu, sama pasir. Aku ceritain dong ke ibu-ibu. Bu, tapi semalam Mbak Tias tuh ke kontrakanku loh Bu. Terus dia tuh ngantar makanan Bu. Ya kami kira makanan, nampan. Kami kira makanan. Ternyata isinya tuh batu, kayu, sama pasir Bu. Hah serius Mbak? Iya Bu, tuh nampaknya masih ada. Ini bentar lagi mau saya balikin gitu. Saya mau tanya Mbak Tias ini sebenarnya kenapa? Ada apa? Perlu pertolongan kah? Yaudah coba kata ibu-ibu. Yaudah nampan tuh aku ambil. Aku ditemenin sama Febri. Masuklah kami ke depan kontrakannya Mbak Tias. Kami ketuk nih, Mbak Tias, Mbak ini kami mau balikin nampan Mbak, aku bilang gitu. Mbak Tias, Mbak. Pas kami intip, kan jendelanya Mbak Tias nih godenya tipis. Jadi kami bisa ngelihat apa yang ada di dalam. Masih nggak jelas, tapi bisa kelihatan gitu loh. Akhirnya ngintip lah itu dari kaca jendela. Kan rumah kontrakannya Mbak Tias tuh gambarannya pintu sebelahnya ini bukan tembok terus jendela kecil, enggak, tapi kayak ada kaca panjang gitu loh, paham nggak? Iya gambarannya ya, pokoknya kacanya panjang. Kami intip di situ. Febri juga ikutan ngintip nih agak ke bawah. Aku sama Febri dibuat kaget sekaget-kagetnya dengan pemandangan yang ada di ruang tamu rumahnya Mbak Tias. Karena di situ aku sama Febri ngelihat Mbak Tias itu posisi tidur telentang di atas lantai dengan banyak sekali cairan yang nggak tahu itu cairan apa. Tiba-tiba lampu kontrakannya Mbak Tias tuh mati nyala. Ketika lampu mati nyala, itu tetangga juga ngelihat sebenarnya, orang-orang yang berkumpul di depan tuh juga ngelihat. Tapi kami bisa melihat dengan jelas di gang lorong yang kan ini juga sama 3 petak tuh. Di gang lorong rumahnya Mbak Tias yang mau ke arah dapur, kamar mandi, kamar, itu kami ngelihat Mbak Tias berdiri pakai daster yang sama dengan tubuhnya yang telentang itu, tapi di area leher itu kayak ada luka, terus ada kayak cairan dan dia nangis. Aku sama Febri di situ langsung lari. Ya Allah, kalau ingat tuh masih agak-agak merinding ya Bun ya. Lari, ditanya dong sama ibu-ibu sama bapak-bapak yang ada di situ. Kenapa Mbak? Kenapa? Bu, telepon polisi deh, aku bilang gitu. Kenapa? Ada apa? Mbak Tias Bu, Mbak Tias, aku bilang gitu. Terus bapak-bapak, ada satu bapak-bapak ini nyamperin di situ. Beliau mau berangkat kerja, tapi karena ngeliat ekspresi kami yang ketakutan, nyamperin. Si Delia kepo kan, kenapa? Delia ikut nyamper sama beberapa ibu-ibu. Mereka juga nggak kalah kaget. Langsunglah bapak-bapak ini pergi ke rumahnya Pak RT buat bikin laporan. Pak RT yang ngubungin Polsek. Polsek datang dan saat dibuka pintu, hampir aja habis. Pas dibuka pintu itu aromanya udah nggak enak banget. Dan ternyata Mbak Tias itu sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau berdasarkan olah TKP, katanya Bapak polisi, jenazahnya itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu.
bukan meninggal kemarin malam atau tadi subuh, enggak, tapi ada sekitar 2 hari ini jenazahnya sudah meninggal dunia. Dengar itu kan kayak tunggu, kalau jenazahnya sudah meninggal beberapa hari, lah terus yang tiap malam datang ke rumah kontrakan itu siapa? Oke. Kalau ini aku ngalamin sendiri, ngelihat sendiri, mungkin orang bisa beranggapan aku halusinasi. Tapi masalahnya di kontrakan itu kan bukan hanya aku, ada Febri, ada Delia. Mereka pun juga melihat, mereka juga menyaksikan, mengalami apa yang aku alami dan apa yang aku lihat. Kami kan sempat dimintai keterangan sama Bapak polisi, ya kan? Kami cerita apa adanya, begitu pula dengan Delia dan Febri. Karena di situ nggak ada orang yang pasang CCTV, akhirnya Bapak polisi ini ya cuma mencatat pernyataan dari kami doang. Dan di situ kami juga sampaikan perihal permasalahan Mbak Delia dengan suaminya, Mbak Delia dan Mbak Tias dengan suaminya, Mbak Tias dengan keluarganya. Itu kami berikan kesaksian semuanya ke Bapak polisi. Dan dari hasil olah TKP, sepertinya pelakunya adalah suaminya. Karena kelihatan banget di area kamar itu berantakan. Semacam ada beberapa dokumen dan uang yang hilang. Terus ada juga kotak perhiasannya tuh udah nggak ada. Baju-baju suaminya tuh juga tinggal beberapa doang. Yang banyak itu bajunya Mbak Tias aja. Habis itu jenazahnya Mbak Tias dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, dan rumah kontrakan itu dipasangi garis polisi. Karena besokannya bakal dilakukan olah TKP lagi. Jujur janggal. Karena bingung ya menjelaskan situasi ini. Apalagi dengan pernyataan forensik yang waktu itu tiba. Di situ namanya puslapor ya. Itu bilang kalau jenazahnya Mbak Tias ini sudah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan. Terus yang datang ke rumah kontrakan itu siapa? Merinding gak tuh? Merinding. Berita ini akhirnya heboh. Cika sama keluarganya tuh sampai nyamperin ke kampung itu, dengerin cerita langsung dari kami. Antara percaya gak percaya. Apakah mungkin kedatangan Mbak Tias di malam itu sebenarnya sebuah clue kalau dia itu ingin jenazahnya segera ditemukan dan pelakunya bisa segera tertangkap. Cuman kaminya kurang peka. Kami nggak berekspektasi kalau Mbak Tias ini jadi setan malam itu ya. Kami mikirnya itu Mbak Tias karena jalan pun napak tanah. Lah ini tiba-tiba ditemukan sudah dalam kondisi seperti itu. Bayangin kayak jadi kami gimana? Kayak aduh, ini apalagi Gusti, ini apalagi ya Allah. Akhirnya udah di situ kami masih menjalani hari-hari kami, liburan bareng sama keluarganya Cika, terus nongkrong bareng sama Cika dan suaminya, hangout kesana kesini sampai garis polisi itu sudah dilepas dan rumah kontrakan itu dibersihkan. Jadi pemilik kontrakannya itu manggil jasa bersih-bersih rumah, dan yang membersihkan tuh mereka setelah dilakukan setelah selesai dilakukan olah TKP. Katanya sih jenazahnya Mbak Tias ini sudah diserahkan ke keluarganya yang ada di desa dan sudah dimakamkan. Ya alhamdulillah proses pemulangan Mbak Tias ke keluarganya itu berjalan dengan lancar. Proses pemakamannya juga berjalan lancar. Kami mendapatkan informasi ini dari Bu RT. Cuman ya Fabs ini rumahnya tuh jadi aneh. Kadang pas waktu kami selesai pulang dari mana gitu sama Cika, balik ke kontrakan, itu kayak ada orang berdiri di dalam rumah, di balik kaca jendela itu mandangin kami. Ya entahlah, rasanya kayak percaya nggak percaya gitu ya kan. Mbak Tias pergi secepat ini, dan alhamdulillahnya juga tidak perlu waktu lama Bapak polisi sudah berhasil menangkap suaminya Mbak Tias.
sebagai pelaku dari apa yang menimpa Mbak Tias. Karena setelah polisinya ditangkap, dibawa ke kantor polisi, dimintai keterangan, suaminya ini terus terang kooperatif sekali katanya, dan menceritakan kronologinya. Yaudah, akhirnya pelakunya ini ditahan, diberikan hukuman yang setimpal, dan waktu itu sempat dilakukan rekonstruksi atau apa itu namanya, ya kayak itulah. Itu warga tuh sempat teriak-teriak tuh, itu kalau nggak salah sehari sebelum kami balik ke Surabaya. Acara rekonstruksi itu berlangsung. Aku agak susah nyebut R. Ya udah, itu diteriakin tuh sama warga-warga. Oh, bajungan gini. Biasalah mama. Apalagi Mbak Tias itu dikenal orangnya baik banget di kampung itu, orangnya suka berbagi, orangnya nyemana. Jadi meninggalnya Mbak Tias itu cukup memberikan kesan mendalam di pihak tetangga-tetangga yang merasa ditinggalkan dengan sosoknya Mbak Tias ini. Apalagi Mbak Tias itu orangnya nggak suka gibah. Dia bakal menjauhi orang-orang yang duduk-duduk bergibah. Dia memilih pulang. Sampai akhirnya terlihat aktif cerita itu ya ke kami, katanya ibu-ibu itu. Entahlah ya. Aku nggak tahu lagi harus berkomentar apa soal kejadian yang terjadi sama Mbak Tias. Rasanya tuh kayak cepet banget, baru kemarin ngobrol dengerin Mbak Tias cerita panjang kali lebar. Nggak taunya Mbak Tias ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya. Bahkan yang menemukan Mbak Tias itu ya aku sama Febri. Kayak masih nggak nyangka. Sampai aku tuh berpikir, andai kata waktu itu Mbak Tias mau dengerin omongan aku ya, andai kata Mbak Tias bisa mengambil langkah lebih cepat lagi, mungkin hal ini nggak sampai terjadi sama dia. Cuman kan kita nggak tahu ya jalan pikiran orang tuh bagaimana. Kita juga tidak bisa menghendaki pemikiran kita terhadap seseorang. Kita juga nggak bisa memaksa orang itu sepaham dengan solusi yang kita berikan. Karena ya bukan kita yang menjalani, tapi orang itu. Cuman ya sangat disayangkan semuanya harus berakhir seperti ini. Aku nggak tahu apa yang ada di benak pemikiran suaminya Mbak Tias ini sampai tega melakukan hal itu sama Mbak Tias. Padahal Mbak Tias itu bucin banget, cinta mati banget sama suaminya. Kok ada ya suami yang tega seperti ini ke istrinya? Bahas soal tega gak tega, yang namanya manusia udah gelap mata, logikanya nggak jalan. Jadi dia hanya mengandalkan hawa nafsu dan emosinya, sehingga dia tidak bisa mengkontrol dirinya sendiri dan terjadilah kejadian-kejadian seperti ini. Dari cerita ini aku berharap ada pelajaran yang bisa kita semua dapatkan, terkhusus buat kalian yang mungkin sudah menikah. Memang pernikahan itu cobaannya levelnya berbeda-beda. Setuju nggak? Kadang di tahun pertama itu masih sweet, nanti udah tahun kelima itu mulai ada yang namanya rasa hambar. Terus mulailah masuk prahara-prahara rumah tangga, sampai nanti di kelipatan tahun berikutnya masalahnya itu levelnya udah beda lagi. Tapi menurut aku, kalau rumah tangga ada masalah itu wajar ya, karena itu bumbunya rumah tangga. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan hal-hal toksik, seperti contohnya pasangan sudah mulai main tangan, sudah mulai kasar secara verbal, itu menurut aku udah toksik. Kalau kita sudah coba untuk bernegosiasi sekali dua kali, oke, kita bisalah memaafkan dan memberikan dia kesempatan. Tapi kalau terus berulang, itu rasanya nggak fair buat kita untuk terus bertahan dengan seseorang yang selalu menyakiti. Dan perceraian itu kemungkinan bisa saja menjadi solusi terbaik daripada harus berakhir seperti ini. Karena selingkuh itu habit ya. Selingkuh itu tidak bisa dirubah kecuali orang itu
memiliki keinginan untuk berubah sendiri. Itu tadi sebuah pengalaman yang aku alami bersama Febri dan Delia sewaktu kami merias Cika di momen pernikahannya. Dan kami berdoa semoga Mbak Tias diberikan ketenangan, diampuni dosanya, diringankan azab kuburnya, dan diterangkan jalannya. Semoga dari ceritanya Mbak Tias ini ada pelajaran yang bisa kita semua dapatkan. Dan besar harapan aku agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi kepada perempuan-perempuan di luar sana. Mari semua perempuan yang ada dimanapun kalian berada ya, harus lebih berani speak up ketika kalian merasa tidak aman berada di dalam sebuah pernikahan. Kalian harus berani mengambil keputusan. Jangan terlalu lama terjebak di zona nyaman gara-gara kalian kecintaan sama itu laki. Kalian rela melakukan atau egois terhadap diri sendiri, itu jangan ya. Kalian harus berani melawan. Jadi kalian bisa tahulah apa yang kalian lakukan. Contohnya kayak cari orang yang bisa kalian percaya buat bantu kalian. Kalian harus bisa terlepas dari orang itu. Kalian harus berani mengambil keputusan. Jangan sampai sesuatu hal yang besar terlambat terjadi dan kalian membuat keputusan yang telat. Dan jangan sampai juga apa yang terjadi sama Mbak Tias itu terjadi kepada kalian. Amin. Oke, sekian dulu. Terima kasih buat teman-temanku atas izinnya. Semoga kita masih bisa meet up ya, karena rencananya mau nongkrong malam minggu besok. Gak sabar aku. Buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi saat aku upload video baru. Terus buat kalian yang mau berbagi cerita, silahkan cek di kolom deskripsi karena semua informasinya sudah aku sertakan di bawah. Tulis juga pendapat kalian dan sapa aku di bawah, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video baru. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.